Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, semangat nih, semangat semuanya. Baik, alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Yang saya hormati Bapak dan Ibu sekalian, para tokoh masyarakat di Jurangmangu, di Pondok Aren yang saya hormati, beserta Dr. Mulyanto, wakil Anda semuanya di DPR RI yang insya Allah akan selalu memperjuangkan aspirasi dari rekan-rekan semuanya. Beliau ini tokoh yang luar biasa, sangat aktif dan sangat produktif. Kalau tadi tentang Omnibus Law, itulah makanan beliau sehari-hari itu Omnibus Law, karena beliau adalah anggota panja di Omnibus Law. Jadi saya melanjutkan saja dan mungkin tidak lama karena kondisi waktu dan terutama Pak Mulyanto amat sangat dipentingkan untuk menyampaikan beragam hal yang sangat-sangat diperlukan. Pertama, saya terima kasih kepada warga di Jurangmangu dan kepada Bapak Mulyanto yang telah berkenan untuk melaksanakan kegiatan ini kerjasama dengan MPR. Ini adalah memang biasa kita kerjasama dengan kelompok manapun, dengan siapapun juga sepanjang waktu. Ada pandemi atau tidak ada pandemi, ada pilkada atau tidak ada pilkada, semuanya kita laksanakan sosialisasi ini dengan cara yang terbaik. Nomor dua, tadi sudah disampaikan tentunya 4 pilar MPR RI ini adalah bagian daripada tugas yang diberikan oleh negara kepada MPR. Karenanya, kalau kami mengerjakan, itu adalah salah satu upaya kami untuk menyampaikan kepada rakyat Indonesia bahwa di Indonesia ini tetap saja ada pihak yang taat hukum. Kalau ada ketentuan ya dilaksanakan, tugasnya apa ya itu dilaksanakan. Kalau itu bukan tugas ya tidak dilaksanakan. Nah, karena ini adalah tugas MPR, maka MPR melaksanakan. Tugas MPR tidak untuk menurunkan spanduk, karenanya kami tidak ikut menurunkan spanduk. Jadi tugas kami melaksanakan sosialisasi, ya itulah yang kita kerjakan gitu ya. Jadi jangan salah nanti. Berikutnya, rekan-rekan sekalian, tentu sudah sangat difahami ya mengapa kemudian ada 4 pilar MPR RI dan kemudian mengapa kemudian disosialisasikan, karena kita semuanya cinta kepada negara kesatuan Republik Indonesia, betul kan? Negara ini, negara kesatuan Republik Indonesia ini adalah warisan perjuangan jihad, ijtihad, mujahadah, tadhiyah, musyawarah dari para bapak-bapak bangsa, baik itu yang terhimpun di dalam partai-partai nasional maupun partai-partai Islam, ormas-ormas Islam, baik itu yang dari Jawa, dari Betawi, dari Sunda, dari Sulawesi Utara, dari Manado, dari Minang, ya, Sumatera, baik itu yang Muslim maupun non-Muslim, mereka semuanya menyepakati Indonesia kita ini dasar negaranya adalah Pancasila. Pancasilanya juga Pancasila 18 Agustus, bukan Pancasila yang bisa diperas-peras menjadi Tisila atau Ekasila. Kemudian disepakati juga bahwa konstitusi kita adalah Undang-Undang Dasar 45, sekarang menjadi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 45. Bentuk negara kita adalah NKRI. Kemudian kita juga menghormati semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Jadi ini kita sepakati untuk kemudian sekarang disegarkan kembali karena ada saja pihak yang ingin mencoba untuk menyelewengkan gitu ya, Pancasilanya diselewengkan, undang-undang dasarnya kemudian pun juga dibuat menjadi tidak jelas bagaimana memaknai dan memahaminya. Kemudian NKRI-nya dicoba untuk sekarang ini di Papua mereka melanjutkan ya, kelompok separatis itu melanjutkan untuk membunuhi warga sipil, termasuk juga ada TNI yang juga ditembakin, polisi juga ada ditembakin, ada juga mereka merampas senjata gitu ya, dan bahkan mereka menantang perang terhadap TNI. Nah, kita berharap agar TNI betul-betul fokus ya untuk mempertahankan NKRI dan karenanya untuk segera itu mengatasi separatis yang ada di Papua. Jadi mereka adalah OPM, Organisasi Papua Merdeka, bukan Petamburan Merdeka gitu. Jadi supaya dengan cara itu maka fokus untuk kemudian menyelamatkan NKRI itu menjadi nyata. Bhinneka Tunggal Ika juga demikian. Kita ini beragam-ragam tapi kita adalah satu juga. Ya, beragam-ragam supaya kemudian tidak ada dan tidak dibolehkan pembiaran untuk kemudian kita dibelah-belah, kita dipecah belah. Ada buzzer yang dibayar gitu, untuk kemudian memecah belah warga bangsa. Itu tentu tidak boleh. Ya, kita boleh
ada perbedaan pilihan politik itu biasa saja, dari dulu namanya demokrasi juga begitu. Tapi jangan sampai karena perbedaan pilihan politik, kemudian setelah pemilu pun juga masih dibuat satu pengelompokan yang sangat rigid dan kemudian membelah dan kemudian menghadirkan konflik. Itu tidak sesuai dengan Pancasila, tidak sesuai dengan prinsip NKRI, tidak sesuai dengan Bhinneka Tunggal Ika, dan tidak sesuai dengan Undang-Undang Dasar 45. Jadi sosialisasi ini berharap agar kita semuanya tersegarkan kembali. Bagaimana kemudian Indonesia kita ini yang tadi warisan jihad, istiad, mujahadah, musyawarah, tadhiyah, dan hadiah daripada para tokoh-tokoh bangsa itu, agar betul-betul kita jaga. Karena Indonesia ini betul-betul adalah karunia Allah yang sangat luar biasa, sangat-sangat luar biasa. Ya. Kekayaan alamnya sangat luar biasa, posisi geografis juga sangat luar biasa. Banyak pihak menginginkan agar Indonesia selalu dalam posisi dijajah, ya, sehingga mudah mereka kemudian mengeruk kekayaan alam Indonesia, mudah mereka kemudian menjadikan Indonesia sebagai pasar kepentingan-kepentingan mereka, dan Indonesia dibuat untuk tetap menjadi lemah. Nah, kalau hanya begitu saja mungkin ya sekalipun kita tidak menginginkan, tapi ada yang sangat membahayakan, rekan-rekan sekalian. Mungkin kenal ya negara namanya Uni Soviet. Ya, ini negara yang dulu sangat didikdaya, setara dengan Amerika Serikat pada masa jayanya. Tapi negara ini adalah negara daratan, beda dengan Indonesia, negara kepulauan. Negara ini teknologi militernya atau kekuatan militernya sangat canggih gitu ya, itu setara dengan Amerika Serikat. Intelijennya juga sangat luar biasa. Ya. KGB itu amat sangat ditakuti gitu ya. Persenjataannya tadi sangat luar biasa sehingga tadi ditakuti gitu ya, dan kemudian mereka adalah negara daratan ya, sehingga kemudian mereka bisa menyatu. Tetapi ketika terjadi glasnost dan perestroika, itu kalau di Indonesia mungkin sejenis reformasi gitu ya, disampaikan oleh presidennya yang konon asalnya dari Ciamis, asalnya katanya namanya Cecep Gorbachev, padahal sesungguhnya sih bukan ya, nama beliau adalah Mikhail Gorbachev ya. Presiden Mikhail Gorbachev menelurkan satu program glasnost dan perestroika pada tahun 1991-1992. Tapi karena negara itu sekalipun ekonominya luar biasa kuat, intelijennya kuat, militernya kuat, kemudian pun mereka hanya negara daratan yang sangat mudah disatukan. Tetapi karena ideologi negara itu dipaksakan dari luar yang bernama komunisme, Partai Komunis Rusia, Partai Komunis Uni Soviet pada waktu itu, maka ideologi ini tidak mampu untuk menahan dan mengokohkan kembali merajut kesatuan bangsa, sehingga pecahlah negara itu. Menjadi negara Rusia, menjadi negara Kazakhstan, Tajikistan, Uzbekistan, Georgia, dan lain sebagainya. Nah, tapi mereka sekalipun pecah tidak terjadi masalah yang sangat serius. Mengapa tidak terjadi masalah sangat serius? Karena masing-masing suku masih berada di tempat mereka masing-masing. Jadi suku Rusia dia ada di Rusia, suku Kazakh ada di Kazakhstan, suku Tajik ada di Tajikistan, suku Uzbek ada di Uzbekistan. Sehingga kalaupun pecah, mereka tidak ada konflik. Bagaimana dengan Indonesia? Kalau Indonesia sampai pecah, dan potensi untuk pecah itu lebih besar daripada yang ada di Rusia. Karena Rusia negara daratan, kita negara kepulauan, terpisah-pisah. Rusia negara ekonominya kuat, Indonesia utangnya yang kuat. Rusia negara yang militernya sangat kuat. Indonesia kemarin kan baru ramai tuh di Mata Najwa. Ternyata Bakamla, kapal-kapal perang kita itu senjatanya adalah keris. Sehingga ketika kemudian mengejar kapal perang China ya dalam tanda kutip ya tidak ditaati gitu. Dan bahkan dari Rusia dulu Indonesia pernah beli Sukhoi. Ternyata Sukhoi dari Rusia itu tidak ada senjatanya, sehingga kemudian pesawat Sukhoi disebut sebagai pesawat sipil termahal sedunia. Ya, sipil karena ternyata nggak ada senjata tempurnya, termahal karena sebenarnya itu adalah pesawat perang gitu ya. Itulah Indonesia, intelijen Indonesia. Ya kita tahu intelijen Indonesia bahkan diangkat sebagai pejabat di BIN saja, SK-nya diupload ke media sosial, bangga dia diangkat sebagai. Ini kan itulah Intel Melayu. Ya, jadi potensi Indonesia pecah lebih terbuka ketimbang Rusia. Tetapi ketika terjadi Bung Karno meninggal, Indonesia tidak pecah. Pak Harto turun, Indonesia tidak pecah. Gus Dur turun, Indonesia tidak pecah. Bu Megawati kalah, Indonesia tidak pecah. Terjadi reformasi, Indonesia tidak pecah. Mengapa tidak pecah? Salah satu di antaranya adalah karena kita mempunyai ideologi yang menyatukan kita semuanya.
Itulah Pancasila yang tumbuh dari dalam, yang dikaji bersama-sama, disepakati bersama-sama, bukan dipaksakan dari luar seperti komunisme itu. Nah, Indonesia tetap kokoh dan kuat. Dan itu harus kita jaga, karena kalau Indonesia pecah, itu tadi, kalau di Rusia kan di Uni Soviet masih berada di tempat masing-masing. Kalau Indonesia, kita ini sudah bercampur aduk demikian luar biasa. Jakarta misalnya mayoritas penduduknya bukan lagi orang Betawi, tapi adalah orang Jawa yang terbanyak, kemudian orang Sunda, kemudian orang Minang, kemudian Betawi, kemudian Batak, gitu seterusnya. Begitu juga di banyak tempat yang lain. Mungkin juga di Tangerang Selatan juga begitu komposisi warganya. Jadi kalau sampai Indonesia pecah, akan terjadi hal yang sangat mengerikan, yaitu konflik horizontal yang nggak berkesudahan, dan itu sangat membahayakan keseluruhan, bukan hanya Indonesia saja, membahayakan ASEAN, membahayakan Australia, dan itu suatu yang tidak menguntungkan semuanya. Karenanya menjadi sangat penting untuk bagaimana kita menjaga agar Pancasila kita tetap terjaga, tidak diselewengkan, NKRI kita tetap terjaga, Undang-Undang kita tetap terjaga. Inilah pentingnya adanya sosialisasi, supaya kita mengerti, supaya kita mengetahui. So kalau kita tidak mengerti, ya kita mungkin bikin ngapain juga menjaga. Tapi kalau kita mengerti, mengetahui, dan kemudian mencintai, itulah tak kenal maka tak sayang. Kita berkenalan supaya kita semakin menyayangi. Dan dengan sistem demokrasi yang dikembangkan, rakyat diberi kewenangan yang luar biasa. Undang-Undang Dasar kita setelah perubahan memberikan kewenangan ya kepada rakyat Indonesia, kepada Bapak dan Ibu semuanya. Tadi sudah disampaikan agar para wakil rakyat itu datang menemui warganya. Pak Mo orang yang sangat rajin untuk menemui, nanti tinggal diatur aja waktunya. Demikian juga dengan anggota DPRD bisa disinkronkan. Nah, termasuk yang menjadi hal yang baru adalah yang terkait dengan masalah masuknya ketentuan iman dan takwa dalam Undang-Undang Dasar, ya, masuknya ketentuan tentang pengadilan agama, masuknya agama sebagai bagian daripada yang mengukur agar hak asasi manusia di Indonesia itu tidak menjadi liberal, kemudian menjadi LGBT, kemudian menjadi PKI, kemudian menjadi enggak, itu tidak diperbolehkan karena bertentangan dengan pasal 28C ayat 2 daripada Undang-Undang Dasar. Nah, termasuk hal yang baru dalam konteks Undang-Undang Dasar kita hasil perubahan, dan itu ada tuntutan dari rekan-rekan generasi reformasi adalah adanya pemilihan umum. Ya. Dulu pemilihan umum tidak ada dalam Undang-Undang Dasar, dulu hanya ada dalam undang-undang. Baik itu pemilihan umum, pemilihan presiden, gubernur, bupati, presiden, maupun juga anggota DPR, DPRD, maupun pemilihan kepala daerah, dulu tidak ada di dalam Undang-Undang Dasar. Sekarang ada. Mengapa ada? Karena itulah tuntutan reformasi. Karenanya kalau dulu gubernur dipilih oleh DPRD, bupati wali kota oleh DPRD, presiden oleh MPR, sekarang tidak lagi. Sekarang presiden dipilih oleh rakyat, gubernur oleh rakyat, DPRD bupati dan wali kota oleh rakyat semuanya, tidak lagi oleh DPRD. Mengapa demikian? Karena Undang-Undang Dasarnya sudah berubah. Nah, Undang-Undang Dasar kami sosialisasikan memberikan kedaulatan pada rakyat, pada Bapak dan Ibu semuanya, untuk ikut menentukan masa depan Indonesia melalui pemilihan, melalui hak yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memilih siapa presidennya, siapa gubernurnya, siapa bupati dan wali kotanya, termasuk siapa anggota DPRD atau DPR-nya. Nah, sekarang tentu saja kita sudah akan masuk kepada era pemilihan kepala daerah. Jadi sangat dipentingkan karenanya hak yang telah diberikan Undang-Undang Dasar hasil kerja keras daripada rekan-rekan generasi reformasi yang diakomodasi oleh MPR, hendaknya jangan dimubadirkan. Dimubadirkan dengan misalnya golput, dimubadirkan dengan acuh tak acuh, asal-asal saja, dimubadirkan dengan asal memilih saja, dimubadirkan dengan menjual murah, dengan mungkin sembako, menjual murah mungkin dengan janji-janji palsu. Kedaulatan rakyat ini hendaknya dipergunakan dengan maksimal, ya, sehingga dengan demikian maka rakyat bisa menghadirkan kondisi yang lebih baik ke depan karena mereka memilih dengan baik dan benar, menghadirkan betul-betul calon pemimpin kepala daerah yang betul-betul lebih berkualitas. Dan karena ini ada di era COVID-19, tentu jangan sampai COVID-19 kemudian karena gara-gara pilkada malah menjadi semakin menyeruak, semakin membanyak, menjadi klaster baru. Tidak boleh terjadi demikian. Itu bukan bentuk mensyukuri karunia Allah yang bernama pilkada, tapi bahkan menjadi mengkufurinya, karena mestinya ini dihadirkan untuk menjadi bagian daripada solusi, termasuk solusi mengatasi COVID-19. Karenanya pemimpin yang akan depan pun juga hendaknya mempunyai komitmen yang kuat untuk mengatasi masalah COVID-19 ini. Jadi sekali lagi, Undang-Undang Dasar kita sudah dirubah sedemikian rupa, memberikan ruang bagi rakyat untuk berperan serta lebih banyak lagi, dan inilah kesempatannya untuk memaksimalkan peluang ini, jangan dimubadirkan, pergunakan potensi yang terbaik untuk kemudian bisa menghadirkan pemimpin yang terbaik, untuk bisa menghadirkan daerah kita yang lebih baik daripada waktu yang akan datang.
Yang terakhir, Bapak Ibu yang saya hormati, Undang-Undang Dasar kita juga diharapkan menjadi Undang-Undang Dasar yang hidup, karenanya memberi ruang untuk memungkinkan terjadinya perubahan. Kalau Bapak Ibu sekalian di Jurang Mangu, di Pondok Aren, dengan Pak Mulyanto dan kawan-kawan yang lain nanti melihat bahwa ada pasal yang belum dimasukkan, silakan saja diusulkan. Itu nanti bisa dikelola di MPR bila usulan dari Jurang Mangu disetujui minimal oleh sepertiga anggota MPR, sekitar 225-an anggota MPR. Kalau itu setuju, ya kami nanti pimpinan MPR akan kemudian segera mensidangkan dan menindaklanjuti. Kalau itu kemudian disepakati, maka Bapak dan Ibu sekalian dari Jurang Mangu membuat sejarah, yaitu merubah kembali Undang-Undang Dasar. Bapak saya hormati, saya kira demikian yang ingin saya sampaikan. Terima kasih untuk kesempatan silaturahim. Mudah-mudahan bisa kita lanjutkan nanti kalau sudah COVID-19 sudah lewat, kita ketemu lagi di gedung MPR. Silakan saja. Ahlan wa sahlan, Pak Mul saya juga siap untuk mendampingi, menerima Bapak dan Ibu semuanya. Barakallahu fikum jami'an, wa ulal muwafiq ila qawmit thariq, wa nasrum minallahi wa fathun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.